bertemu lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung perkalian. Oke, nah yang kemarin sudah penjumlahan dan pengurangan, kali ini perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, sifat-sifat operasi hitung perkalian yang pertama tertutup. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A kali B juga adalah bilangan bulat, di mana kita boleh ambil misalkan yang A itu 1, B-nya itu 2, ya. Jadi A kali B, ya, 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 2 itu adalah bilangan bulat. Jadi di perkalian berlaku juga sifat tertutup, ya. Oke, yang kedua adalah komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Sama dengan yang seperti penjumlahan pengurangan, ya, ada sifat komutatif juga. Sifat komutatifnya di mana berpindah tempat, sama aja ya. A kali B sama dengan B kali A, ya. Kita ambilkan 1 dan 2, 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1, di mana hasilnya sama dengan 2. Nah, berlaku sifat komutatif di perkalian. Oke, yang ketiga, asosiatif. A kali B, nah dikelompokkan ya, A kali B-nya dulu dikerjakan, baru kali C, sama dengan A kali, nah, B kali C-nya di dalam kurung. Jadi itu yang diutamakan terlebih dahulu. Boleh kamu ambil angka 1, 2, 3, nanti tetap akan berlaku asosiatif, ya. Yang keempat, distributif. Distributif A kali, nah dalam kurung B plus minus. Nah, maksudnya plus minus di sini, ketika dia penjumlahan, maksudnya A kali B tambah C, atau A kali B kurang C, nah di mana penjumlahan dan pengurangan di dalam pengelompokan B, C-nya itu akan sama dengan A kali B, ya, A kali B, nah seperti di aljabar, ya. Oh, nanti seperti ini di aljabar. Oke, nih lihat. A kali B, kemudian A kali C, ya, seperti itu. Nah, di sini tetap berlaku, boleh di penjumlahan, boleh di pengurangan. Nah, kalau dia penjumlahan di depannya, artinya sama dengan penjumlahan di sebelah kanan, ya. Nah, jadi kalau sebelah kiri penjumlahan, sebelah kanan juga penjumlahan, sebelah kiri pengurangan, sebelah kanannya juga pengurangan, seperti itu ya. Oke, next. Yang kelima, unsur identitas. Unsur identitas A kali 1 sama dengan 1 kali A, sama dengan A. Ya, artinya A itu boleh kita ambil bilangan 2, misalnya. 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2, sama dengan A. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, setiap bilangan yang dikali 1 ya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, oke, di perkalian, nah berlaku seperti ini ya. Positif kali positif sama dengan positif. Terus, positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi ini harap diingat ya untuk jika perkalian positif dengan positif, negatif dengan negatif, negatif dengan positif ya. Seperti itu. Nah, contoh soal. Kita ke contoh soal ya. Hitunglah operasi perkalian berikut. Yang pertama, 8 kali negatif 7. Tadi di slide sebelumnya, ketika ini positif dikali dengan negatif, hasilnya tetap negatif ya. Hasilnya negatif. Nah, jadi 8 kali min 7 sama dengan min 56. Nah, seperti itu ya. Oke, yang kedua. 9 kali negatif 6 kali negatif 2. Nah, di sini, ini 9-nya positif ya, positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif nih, lihat. Oke, nah ini negatif ya. Jadi, 9 kali 6 tetap 54, baru dikali negatif 2. Nah, sama dengan 90. Jadi, negatif kali negatif, ya, hasilnya positif ya. Di sini jadi positif. Positif 90. Nah, seperti itu ya. Nah, ini boleh kamu lakukan sifat-sifat operasi yang perkalian tadi, di mana berlaku sifat asosiatif. Boleh, karena dia ini boleh kita kelompokkan dulu. Jadi, yang 9 kali 6 dulu. Nah, hasil yang ini baru kita kali negatif 2. Nah, seperti itu. Oke, yang nomor 3. Negatif 8 kali negatif 4. Nah, di sini, nah dikali lagi negatif 6 ya. Oke, jadi boleh kita kelompokkan dulu ya. Ini negatif 8,
dikali dengan negatif 4. Negatif kali negatif, ya positif. Makanya di sini positif 32. Nah, kalau dia positif nggak usah ditulis ya, tetap dia seperti ini. Nah, kemudian 32 dikali negatif 6. Nah, positif kali negatif hasilnya negatif. Ya. Jadi 32 kali 6, 190. Ya, karena di sini negatif, berarti negatif 190. Nah, sekarang sifat operasi hitung pembagian. Pembagian merupakan inverse atau lawan dari perkalian ya. Kalau positif inversenya negatif, pembagian inversenya perkalian. Nah, lawan ya, seperti itu. Tinggi inversenya pendek. Nah, seperti itu ya. Boleh rendah juga. Nah, seperti itu. Jadi lawan ya. Kalau di bahasa Indonesia itu mah antonim ya. Oke. Berlaku sifat 1. A bagi B sama dengan A kali 1 per B. Misalnya, kita ambil angka 1 dengan 2 ya. Jadi 1 bagi 2 itu sama dengan 1 kali 1 per 2 ya. Jadi tetap 1 per 2. Seperti itu ya. Jadi diubah dia menjadi perkalian ya. Di sini pembagian. Karena tadi pembagian inverse itu dari perkalian. Nah, inversenya jadi perkalian ya seperti ini, A kali 1 per B ya. Oke, sifat yang kedua, A bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Kenapa? 1 bagi 0 ya nggak terdefinisi gitu ya. Bilangan apapun kalau dibagi 0 dia tidak terdefinisi ya. Yang ketiga, 0 bagi A sama dengan 0 ya. 0 bagi 1 0, 0 bagi 5 0 ya gitu ya. Jadi setiap bilangan 0 bagi A sama dengan 0 ya. Karena yang nggak ada dibagi 1, mau dibagi 5, mau dibagi 10, 1 juta ya tetap 0. Ya, karena nggak ada 0 itu sebenarnya ya. 0, bernilai 0. Oke, ini yang berlaku. Positif bagi positif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Negatif bagi negatif, positif. Nah, seperti itu ya. Oke, berlaku. Jadi harap dihafal yang ini sehingga nanti di contoh soal lebih paham ya. Nih, hitunglah hasil pembagian bilangan berikut. Oke, yang pertama, min 120 bagi min 5. Ya, min 120 bagi min 5-nya itu dalam kurung siku, yang artinya itu kamu duluankan. Kenapa dibuat kurung siku? Supaya kamu bisa membedakan kurung biasa dengan kurung siku, ya. Dibagi negatif 4. Nah, cara pengerjaannya, nih lihat, min 120 bagi min 5. Nah, negatif ya, di sini negatif dibagi dengan negatif. Negatif bagi negatif ya positif. Nah, ini seperti biasa 120 bagi 5 hasilnya 24. Kemudian masukkan yang min negatif 4-nya. Nih, di sini positif bagi negatif hasilnya negatif. 24 bagi 4 6. Jadi di sini hasilnya adalah negatif 6. Oke, seperti itu. Yang kedua, negatif 96 bagi negatif 8. Nah, tetap dalam kurung siku ya. Bagi 3. Nah, sama seperti yang di atas. Nih, seperti biasa. Negatif ya. Bagi negatif sama dengan positif. Terus seperti biasa 96 bagi 8 ya 12 dibagi 3. 12 bagi 3 4. Oke, seperti ini ya. Bisa ya, gampang ya untuk pembagian. Oke. Operasi hitung pangkat dan akar. Nah, sekarang kita operasi hitung pangkat dan akar ya. Perkalian pembagian udah, pangkat dan akar. Pengertian bilangan pangkat. Nah, ini sebenarnya lebih dalam di kelas 9 nanti. Nah, cuman karena kita belajar bilangan, kamu harus lebih paham juga bilangan pangkat. Karena pangkat itu termasuk salah satu jenis bilangan. Nah, di sini A pangkat 2. Ya, A pangkat 2 atau A kuadrat sama dengan A kali A. Jadi kalau A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Jadi perkaliannya ini sebanyak berapa faktor dari si pangkat. Nah, jadi kalau misalnya A pangkat 5 berarti A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Nah, jadi kalau dibilang A pangkat N, ya A pangkat N
ya A-nya itu sebanyak pangkat N-nya itu gitu ya. Oke, yang pertama adalah sifat-sifat dari operasi hitung pangkat ya. Nah, yang pertama adalah perkalian. Nah, kalau misalnya bentuknya perkalian. Ya. Di sini A ini adalah bilangan pokok atau basis ya. Ketika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi ketika ini perkalian ya, pangkatnya kita jumlah seperti ini ya. Jadi M plus N tapi jadi dipangkat ya. Kemudian yang kedua, pembagian sama A ini adalah bilangan pokok atau basis dan ini adalah pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Nih, pengurangan jadinya pangkatnya. Jadi sama dengan A pangkat M kurang N. Kemudian yang ketiga, perpangkatan. Perpangkatan A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N, sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau udah pangkat dipangkatkan lagi, maka ini menjadi perkalian. Pangkatnya jadi kali ya. Kemudian yang kedua, A kali B dalam kurung dipangkatkan dengan N. Artinya sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi masing-masing ya dipangkatkan dengan pangkat yang di luar dari tanda kurung ya, seperti itu. Oke, contoh ya. Contoh yang pertama. 3 pangkat 3. Nah, di sini sama ya. 3 ini adalah bilangan pokok yang tadi A pangkat N gitu ya. Jadi 3 ini bilangan pokok, yang 3-nya lagi adalah pangkat. Nah, itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Jadi sebanyak 3 kali ya. Nah, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Oke, yang kedua. Min 2 pangkat 4. Nah, ini sama seperti yang di atas, hanya saja ini negatif ya. Jadi, min 2-nya kalikan sebanyak 4 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, di sini lihat. Kenapa jadi 16? Coba, kenapa jadi 16? Karena di sini lihat, negatif ya, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Makanya hasilnya di sini jadi positif ya. Ketika dia pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Kalau dia misalnya ganjil, ya hasilnya tetap minus ya. Misalnya min 2 ya, kita buat contoh yang lain. Min 2 ya, ini dalam kurung ya, dalam kurung pangkat 3. Oke, itu sama dengan ya min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 4. 4 kali min 2 ya min 8. Jadi ini hasilnya min 8. Oke ya, seperti itu. Oke, next. Yang ketiga, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, ini operasi yang pangkat ketika basisnya sama. Ini basisnya sama-sama 2. Dan ini merupakan perkalian, maka gimana yuk? Pangkatnya dijumlah. Nih, pangkatnya 2 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya. 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya, sama dengan 32. Oke, yang keempat. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Sama, basisnya nih sama. Oke, sama-sama 3. 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 2. Ini pembagian ya. Ketika dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. 6 kurang 2, 4. Jadi, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya. Oke, yang kelima. Nih, ini perpangkatan. 2 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, di sini pangkatnya kita kalikan. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6. Nah, kalau misalnya dia uraian ya, 2 pangkat 6. Kalau misalnya kamu tidak terlalu lelah untuk mencari 2 pangkat 6, silakan cari hasilnya. Tapi jika sudah lelah, ya sampai 2 pangkat 6 aja. Misalnya kalau pilihan berganda soalnya, silakan pilih jawaban yang ada gitu ya. Kalau misalnya 2 pangkat 6 yang ada, ya kamu pilih 2 pangkat 6. Kalau misalnya hasilnya yang ada, ya hasilnya yang kamu pilih. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa ya untuk operasi hitung pangkat ya.
Nah, sekarang pengertian akar. Nah, pangkat udah, sekarang akar. Contohnya ya, biar paham. 5 pangkat 2 sama dengan 25 ya. Maka akar dari 25 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, jadi akar ini maksudnya pangkat dari 2 gitu ya. Sebenarnya ini ada pangkat 2-nya gitu ya. Akar pangkat 2 dan 25. Hanya saja karena dia 2 tidak kita tuliskan. Ya, seperti itu. Jadi akar dari 25 sama dengan 5. Jadi kalau akar dari 36 misalnya berapa yuk? Oke, akar dari 36 sama dengan gitu ya. Nah, karena 6 kali 6 ya 36. Jadi akar dari 36 sama dengan 6. Nah, ini disebut dengan bilangan kuadrat sempurna sebenarnya. Oke, sifat-sifat akar. Sifat-sifat akar. Yang pertama, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jadi ketika mereka berdua nih A kali B dalam bilangan bawah akar ya dalam tanda bawah akar, nah dia tetap dimasing-masingkan dan tetap perkalian. Jadi akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Nah, boleh kamu masukkan bilangan A berapa, B berapa untuk membuktikannya ya. Yang kedua, akar dari A per B. Ya, tadi perkalian udah, pembagiannya ini A per B, A bagi B sama dengan akar A per akar B. Seperti itu ya. Jadi masing-masing sama aja artinya. Yang ketiga, akar A kali akar A sama dengan A. Ya, misalnya akar 25 kali akar 25. Ya, tetap sama dengan 25. Nah, nanti kamu buktikan sendiri mencari angka-angka yang mana aja. Nah, aturan operasi hitung campuran. Nah, maksudnya hitung campuran di sini ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, perpangkatan. Jadi gabungan dari kelima-limanya ini. Jadi mau satu soal, dia itu campuran dari kelima-limanya. Oke? Nah, oke, sekarang aturannya tadi ya. Aturannya itu yang pertama, kerjakan operasi hitung yang berada di dalam kurung dulu. Nah, jadi di sini yang kamu kerjakan itu dalam kurung dulu. Biasakan yang dalam kurung, diutamakan. Jadi prioritas ya. Kemudian yang kedua, kerjakan bilangan pangkat atau akar terlebih dahulu jika ada. Jadi jika ada dalam soal itu pangkat atau akar, itu duluan kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga, kerjakan perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Maksudnya terlebih dahulu itu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, kalau ada misalnya yang dalam kurung, kerjakan dalam kurung. Kalau ada pangkat atau akar, itu dulu. Kemudian perkalian dan pembagian. Kemudian baru penjumlahan dan pengurangan ya. Karena kita cari yang paling kuat dulu. Nah, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi makanya itu dulu dikerjakan. Oke, bisa ya? Kita ke contoh soal yang pertama. Negatif 4 tambah negatif 9 dikurang negatif 5. Nah, dikurang lagi ya. Ini dalam kurung siku, kemudian dikurang lagi. Dalam kurung siku lagi, 4 kurang 7 tambah negatif 5. Nah, sini. Tadi yang pertama, kerjakan yang dalam kurung dulu. Nah, jadi kamu kerjakan dulu yang kurung siku yang pertama. Ya. Kemudian ini dikelompok-kelompokkan. Nah, kerjakannya. Oke, hasilnya menjadi. Nah, ini tetap kita tulis biar kamu jangan pusing. Negatif ya. Ini negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif ya. Jadi positif. Oke, jadi positif. Nah, ini tetap seperti yang soal yang pertama. Nah, lihat dalam kurung yang ini. Negatif 4 tambah negatif 9 tambah 5. Nah, negatif 4 tambah negatif 9. Negatif 13 ditambah 5 sama dengan negatif 8. Oke, kemudian ini kurang yang ini nih. Nah, dia turun tetap ke bawah. Baru pengelompokan yang ini. 4 kurang 7, negatif 3. Negatif 3 tambah negatif 5, negatif 8. Nah, seperti itu. Jadi negatif 8 kurang negatif 8. Oke, di sini negatif ketemu negatif, hasilnya jadi
positif ya, jadi positif. Maka hasilnya sama dengan 0. Oke, bisa ya, paham ya? Ya, kebetulan hasilnya 0. Oke, yang B. Negatif 8 tambah 5 kali 36 bagi 6 kurang 9. Nah, ini kerjakan yang dalam kurung dulu, supaya kamu tidak bingung. Nah, sama dengan, nih, ini dalam kurung ya, negatif 8 tambah 5. Hasilnya negatif 3. Kali, nah ini tetap kali ya. Kemudian dalam kurung lagi, 36 bagi 6 kurang 9. Nah, ini dalam kurung, ada lagi nih dalam kurungnya. Ya, perhatikan nih. Jadi 6 kurang 9, negatif 3. Baru negatif 3, ya, negatif 3, langsung. Dari 36 bagi negatif 3. Nah, ini positif bagi negatif, hasilnya negatif. Jadi, sama dengan min 3 kali min 12. Hasilnya sama dengan 36. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Ya, oke, bisa ya. Nah, untuk operasi perhitungan seperti itu. Jadi, untuk soal nanti, untuk operasi hitung campuran udah bisa ya. Jadi, kerjakan yang dalam kurung dulu. Kalau ada pangkat sama akar, itu dulu. Kemudian dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanannya, kerjakan yang pembagian dan perkalian dulu, kemudian baru ke penjumlahan dan pengurangan. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa ya. Oke,